Program Tol Laut memasuki tahun ke-8 implementasi. Semangat Tol Laut adalah menciptakan pemerataan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia, terutama di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman 3TP. Namun, sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan program Tol Laut ini. Visi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum selaras. Tingginya permintaan Pemda untuk dilalui tol laut belum dapat dipenuhi karena armada dan infrastruktur pelabuhan kurang memadai. Kolaborasi dengan sektor swasta pun perlu penguatan supaya target pengembalian kejayaan laut dapat terwujud. Inilah Fokus Bisnis, pasang surut tol laut. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Mas As. Apa kabar Mas As? Kabar baik Mbak Ririn. Dari 2015 sudah berjalan. Yeah. Kita akan mengulas sedikit terkait perjalanan dari tol laut ini. Sebenarnya bagaimana perjalanan dari tol laut ini? Ya, tol laut itu kan berangkatnya dari semangat Presiden Jokowi ya, pada waktu pelantikan di MPR ya, di gedung MPR 20 Oktober 2014. Salah satu yang mungkin salah satu kalimat yang monumental waktu itu adalah kita jangan lagi memunggungi laut, ya kan? Memunggungi laut itu artinya kita nggak boleh lagi memandang laut ini sebagai aset yang sebelah mata gitu. Nah, dari situ kemudian diejawantahkan dengan pelaksanaan program tol laut, salah satunya ya program tol laut yang dimana inginnya daerah di wilayah barat dan di wilayah timur itu mengalami pemerataan ekonomi, kemudian dari sisi harga kebutuhan bahan pokok juga bisa lebih sama gitu kan. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya mungkin harga kebutuhan pokok taruhlah di Papua pada waktu itu mungkin masih lebih tinggi dibandingkan di wilayah barat. Sebenarnya dengan harapannya dengan keberadaan tol laut itu kemudian bisa lebih terjangkau semacam itu. Nah, kalau kita melihat dari situ, apakah memang tol laut ini sudah bisa merealisasikan janji presiden? Ya mungkin sebagian besar sudah bisa kita lihat gitu dari sisi misalnya jumlah angkutan yang berangkat dari barat ke timur itu juga cukup besar gitu kan, kalau tidak salah udah sampai 29.000 tahun 2022 itu 29.000 TEUs gitu. Terus ada 33 trayek yang masuk ke tahun ini, tahun 2023 mungkin sekitar 39-an trayek ya. 39 trayek, 119 pelabuhan. Jadi kalau kita berangkat dari sejarah itu ya bahwa tol laut ini semangatnya sangat luar biasa gitu. Memang masih ada beberapa catatan yang kita lihat baik itu dari sisi infrastruktur, dari sisi pemerataan harga yang memang belum sepenuhnya berjalan. Dari ulasan bisnis sendiri memang dikemukakan dari beberapa daerah sudah merasakan adanya penurunan harga yang sebelum ada tol laut, kemudian sekarang dengan adanya tol laut ada pengurangan harga yang cukup signifikan gitu ya Mas ya. Dan juga didukung oleh permintaan dari sejumlah Pemda yang menginginkan untuk dilewati tol laut. Namun memang belum terlaksana. Ini penyebabnya apa sih Mas? Ya, jadi kalau kita kemarin sempat bertanya ke Kementerian Perhubungan, memang salah satunya pemerintah daerah itu banyak mengajukan ya agar daerahnya terutama daerah-daerah terpencil itu bisa dilewati program tol laut. Ini semangat yang luar biasa juga dari pemerintah daerah bahwa mereka juga ingin merasakan hal-hal yang harga atau kebutuhan pokok yang harganya hampir sama lah, atau kebutuhan barang lain yang memang di daerahnya dibutuhkan tapi belum bisa masuk gitu. Nah, kalau dari sisi hambatan tentu kita bicara lagi-lagi soal infrastruktur gitu kan, infrastruktur tiap pelabuhan yang belum sama gitu kan, tiap kebutuhan antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lain kan juga berbeda. Kemudian kapasitas kapal yang mungkin bisa untuk kegiatan tol laut ini kan juga masih boleh dikatakan terbatas gitu, karena selama ini kita modelnya pemerintah itu satu
satu aktivitas gitu berjalan, kalau lihat peta trayeknya dari satu titik ke titik pelabuhan lain, kemudian dia akan menyebar keliling semacam itu ya. Nah, yang model-model semacam itu, jadi yang selama ini berjalan. Nah, memang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana peran-peran dari kelompok-kelompok swasta juga agar mereka bisa menyediakan fasilitas-fasilitas atau memang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk menyediakan infrastruktur ataupun kapal-kapal yang bisa menjangkau ke daerah-daerah yang lebih kecil gitu sih, semacam itu. Oke. Kemudian temuan lagi ini dari ulasan bisnis sendiri menyatakan bahwa salah satu kemudian yang menjadi hambatan adalah ketika berangkat memang terisi penuh nih kapal. Tapi ketika pulangnya itu juga masih mencapai 35% tingkat keterisian. Iya, kalau itu sejak awal program Tol Laut memang ini menjadi salah satu yang permasalahan ya. Iya, dikatakan bisa dikatakan permasalahan, tapi juga di satu sisi memang kita juga bisa mengatakan kita harus bisa melihat bahwa kadang yang di wilayah-wilayah timur itu yang mau dikirim ke barat juga kadang kan nggak ada gitu kan. Artinya memang ini menggambarkan bahwa konsentrasi produksi ini masih banyak di barat gitu loh. Kita mau mengatakan juga bisa seperti itu. Konsentrasi produksi, kemudian barang dan lain sebagainya itu masih agak berat di wilayah barat ya kan. Karena kalau misalnya kalau misalnya yang dari timur ke barat yang dibawa paling kan kebutuhan komoditas selama ini kan, misalnya apa sih? Mungkin kopra lah atau kopi misalnya semacam itu yang mungkin nggak sebanyak ketika dari barat ke timur. Barat ke timur itu kan kalau kita ngelihat di daftarnya Kementerian Perdagangan itu bisa ada yang bawa misalnya buku, bisa bawa kebutuhan penting lah ya untuk kegiatan pendidikan maupun kesehatan juga bisa. Kemudian kebanyakan memang bahan pokok ya seperti beras semacam itu sentra-sentra, terutama kalau beras itu bisa, kalau di wilayah timur mungkin bisa dari Makassar gitu, tapi kebanyakan memang sentranya masih di barat semacam itu sih. Oke. Nah, lantas ada juga sebuah usulan begitu kan terkait soal keterlibatan swasta sendiri dengan adanya mekanisme yakni disebut hub and spoke. Ini sebenarnya seperti apa sih Mas mekanisme dari pelaksanaan hub and spoke ini? Iya, hub and spoke kan secara mudahnya ya, secara gambaran kasarnya itu kan kita misalnya ada satu kapal besar gitu yang dari wilayah misalnya dari barat, dari pelabuhan Tanjung Priok misalnya berjalan ke misalnya ke Makassar sebagai pelabuhan hubnya, atau mungkin ada yang lebih kecil lagi dari Makassar lah, misalnya di pelabuhan mana yang memang dia bisa menampung kapal besar itu. Kemudian nanti kapal-kapal kecil ya akan dari kapal besar ini kemudian akan diangkut oleh kapal-kapal kecil untuk bisa menjangkau daerah yang lebih dalam lagi gitu. Nah, itu yang sebenarnya diharapkan ya dengan model hub and spoke ini. Jadi ada kolaborasi, jadi bisa jadi gambarannya adalah pemerintah pusat yang menjalankan atau ya Kementerian Perhubungan atau siapapun lah ya misalnya menjalankan kapal besar ini sampai ke satu titik, kemudian di titik-titik yang lain sudah ada kapal-kapal kecil yang entah itu dijalankan oleh pihak swasta ataupun siapa itu untuk mengangkut ke daerah-daerah yang lebih kecil. Jadi kalau sekarang mungkin jangkauannya 119 pelabuhan, misalnya tahun 2023 ada 119 pelabuhan, ya mungkin akan bisa lebih, atau misalnya kan sebenarnya 2022 itu kan ada sekitar 130 atau 123 pelabuhan gitu, artinya kan dia sebenarnya berkurang kalau tahun ini hanya 119, artinya itu kan mungkin sudah ada model-model kapal spoke yang bisa berjalan untuk menjangkau daerah-daerah lain semacam itu sih. Ya. Nah, Mas, dari program hub and spoke ini saya melihat bahwa kalau seandainya kapal-kapal kecil tersebut bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih kecil lagi atau lebih terpelosok gitu ya Mas ya. Siapa tahu di daerah-daerah tersebut ada kemudian produk-produk UMKM yang ternyata bisa kemudian lebih jangkauannya lebih luas lagi gitu ya Mas ya. Iya. Ya memang salah satunya yang diharapkan kan semacam itu ya, bahwa ketika setiap kegiatan ekonomi ini tumbuh gitu, muncul aktivitas ekonomi baru yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicaranya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mungkin selama ini mungkin taruhlah di mana Anambas misalnya kan,
mungkin kita selama ini nggak pernah tahu produk apa yang menarik di dijalankan Anambas, oleh ya. warga sekitar. Iya, ya, Mas, ya? oleh warga sekitar semacam itu. Kemudian dengan adanya program tol laut kan kita bisa dengan identitas lokal yang kuat misalnya di sana, kemudian bisa ditawarkan di wilayah kawasan barat Indonesia ataupun bahkan untuk pasar ekspor semacam itu. Itu memang salah satunya yang diharapkan semacam itu. Gitu. Memang ya tantangannya sih lebih kepada mengidentifikasi produk-produk di lokal juga ya, produk-produk daerah yang memang bisa ditawarkan untuk bisa dipasarkan ke wilayah-wilayah lain semacam itu sih. Insa Gitu. menyebut bahwa keterlibatan swasta ini memang sangat diperlukan selain kemudian untuk menjangkau lebih luas lagi, juga kemudian untuk melakukan pembagian secara jelas mana yang kemudian menjadi bagian dari tol laut dan mana yang menjadi komersial. Iya, iya betul, iya. Karena sejak awal di 2015 dilaksanakan ya, program pertama dilaksanakan di 2015 kan selalu muncul gesekan antara pemerintah dan pelaku swasta ya. Karena bisa jadi rute yang dilalui oleh tol laut dan rute yang dilalui oleh swasta untuk angkutan barang ini sama gitu kan. Dan itu sudah menjadi keluhan yang lama lah ya, sudah menjadi keluhan yang berjalan lama. Nah, oleh sebab itu salah satu yang Insa pikirkan, salah satu yang selalu diusulkan kan bagaimana kolaborasi misalnya kalau misalnya rute yang sudah dilalui oleh tol laut gitu kan, kemudian rute itu tidak dilewati oleh tol laut tapi itu diambil oleh swasta semacam itu. Nah, karena sebenarnya kan pemerintah juga pasti terbatas dari sisi kapasitas jumlah kapal, jumlah subsidi barangkali ya. Kita kan bicaranya subsidi juga di sini. Sementara pelaku swasta barangkali juga bisa mengambil dari aspek mereka mungkin bisa menyediakan kapal yang lebih mumpuni, lebih bagus atau seperti apa semacam itulah. Gitu. Target dari Kementerian Perhubungan sendiri telah menyusun nih target-target antara lain di 2023 dan 2024 sendiri. Nah, berkaitan soal tidak hanya keterjangkauan, kemudian disparitas harga, ada juga kemudian konsentrasi kepada SDM dan juga fasilitas-fasilitas dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah-daerah. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicaranya dari sisi pelayarannya saja, kita bicara pelayaran dan pengangkutannya saja, barangkali kita mengatakan bahwa program tol laut ini 100% sudah oke, ya kan. Kalau misalnya kita bawa dari barat ke timur saja, gitu kan, berlayar saja, sekedar berlayar. Tapi kalau kita bicara misalnya setelah taruhlah sampai mana, Natuna misalnya, kita sampai ke Natuna, kita ketika sampai Natuna itu kita masih memikirkan bagaimana dari pelabuhan ini ke wilayah-wilayah daerah lain kan, itu kan butuh transportasi daratnya yang juga pasti butuh infrastruktur jalannya semacam itu. Nah, itu yang juga perlu dipikirkan. Artinya karena ketika sudah sampai di pelabuhan, misalnya kita bicara pelabuhan Natunanya gitu, harganya sudah kompetitif, tapi ketika infrastruktur jalannya tidak nyambung misalnya atau jalannya rusak semacam itu juga cost sendiri bagi kegiatan pengangkutan semacam itu. Kemudian dari sisi infrastruktur pelabuhan pasti tidak semua pelabuhan di Indonesia barangkali memiliki alat istilahnya crane atau apa ya untuk yang memindahkan dari kapal ke darat yang lebih memadai. Juga dari sisi kita bicara SDM itu tenaga kerja antara mungkin tenaga kerja model cara kerja di pelabuhan-pelabuhan yang sudah besar di barat atau pelabuhan-pelabuhan besar lainnya kayak di pelabuhan Makassar dan lain sebagainya dengan yang kecil-kecil kan mungkin beda. Belum lagi kita bicara misalnya pungli kadang kan kalau urusan kayak gitu kan pasti ada pungli semacam itu. Jadi memang masih banyak sih hal-hal yang harus ditata, terutama dari kesiapan infrastrukturnya, kesiapan SDM-nya yang mungkin SDM-nya juga dari aspek menjalankan alatnya itu kan juga butuh pelatihan tersendiri. Juga kemudian kita bicara lagi dari pelabuhan ini ke titik-titik lain ini kan juga masih butuh infrastruktur pendukung semacam itu gitu. Jadi tentunya dengan adanya tol laut ini juga harus didukung keberlanjutan fasilitas di daratnya juga ya, kemudian benar-benar melanjutkan dari disparitas. Ya kalau kita bicara misalnya di barat kan selalu kita
kita nggak bisa menafikan kalau infrastrukturnya sudah oke ya, antara mungkin kita mau Terkoneksi kemana gitu udah ya, Mas. terkoneksinya udah mudah. Tapi kalau kita bicara di Timur. wilayah timur beberapa, misalnya misalnya kita bicara di Papua, mungkin untuk bisa menjangkau misalnya mana Papua pegunungan gitu kan kadang tidak bisa darat saja, harus butuh pesawat perintis atau apa semacam itu. Jadi memang ya kalau kita bicaranya ingin menyamakan atau menyamaratakan harga kebutuhan pokok, ya minimal bedanya nggak jauh-jauh ya, di mana antara barat dan timur ya memang infrastruktur pendukung yang juga perlu dibangun gitu. Terima kasih sekali Mas atas pembahasannya. Tentunya jalur dari tol laut ini tetap saja membutuhkan fasilitas pendukung atau penunjang untuk kemudian di daerahnya sendiri atau di daratnya sendiri kita bisa merasakan benar-benar adanya penurunan dari disparitas harga di wilayah Indonesia ini. Ulasan kami ini terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas suatu bisnis dan juga ekonomi secara mendalam. Sobat bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya.